Salam damai dalam satu Tuhan, karena hanya ada satu Tuhan untuk semua orang. Sahabat yang terkasih dimanapun Anda berada, saat ini saya akan menjawab pertanyaan sahabat yang mempertanyakan, saat Yesus menjelma jadi manusia, apakah Tuhan yang bukan manusia masih ada? Jawabannya adalah iya. Tuhan yang bukan manusia adalah Roh, yaitu sumber dari semua yang ada. Tuhan yang tidak bisa dilihat secara jasmani, karena Dia adalah Roh. Sama seperti udara, kita tidak bisa melihat, tapi bisa merasakan. Tetapi Allah hanya bisa kita rasakan melalui hati, bukan seperti angin yang bisa kita rasakan melalui kulit atau bisa kita lihat melalui lambaian daunan pepohonan. Allah yang roh atau yang sumber dari semua yang ada itu adalah Allah yang maha hadir. Dia bisa hadir di mana saja sesuai dengan kehendak-Nya. Saat Yesus dibaptis sebagai manusia oleh Yohanes Pembaptis, terdengar suara dari langit, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Demikianlah Allah berfirman. Anak yang dimaksud di sini adalah berasal dari Allah, bukan karena Allah beranak ataupun melahirkan. Sama seperti anak Medan, dikatakan anak Medan bukan karena Medan beranak ataupun melahirkan. Atau putra Bali, bukan karena Bali melahirkan lalu memiliki putra, tetapi karena orang itu berasal dari Bali. Allah berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Karena Allah berkenan diam di dalam tubuh Yesus. Allah yang roh itu berkenan diam di dalam tubuh Yesus yang telah menjelma jadi manusia dari roh dan firman atau suara Allah itu sendiri. Dan saat suara itu terdengar dari surga, nampaklah seekor burung merpati putih sebagai jelmaan Roh Kudus Allah dan hinggap di pundak Yesus. Yesus adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang perkasa. Nama Yesus yang telah menjelma jadi manusia adalah nama dari surga yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada perawan Maria. Bukan nama dari dunia atau nama yang diberikan oleh Yusuf dan Maria, ayah dan ibu Yesus secara manusia, melainkan dari surga. Itu adalah nama Allah yang kekal, yang tidak akan berubah lagi sampai Dia datang kembali untuk menjemput semua orang
yang percaya kepadanya. Jadi pada awalnya Allah itu adalah roh dan tidak terbatas. Ada di mana-mana sesuai dengan tempat yang Dia kehendaki. Dan bahkan dalam hati setiap orang yang mengasihi Tuhan, Allah itu hadir melalui rohnya, Roh Kudusnya. Itulah sebabnya pengikut Yesus disebut anak-anak Allah, karena roh yang berdiam di dalam hati mereka berasal dari Allah, berasal dari roh Allah. Memang pada awalnya roh manusia itu semuanya berasal dari Allah. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, rohnya telah dirampas oleh iblis dan telah digadaikan ke dalam maut. Tapi itu akan kita bahas di lain kesempatan. Kita untuk saat ini cukup sampai di sini, dan untuk ayat-ayat firman Tuhan dari Alkitabnya di sini sudah saya bubuhkan. Silahkan dibaca ulang. Semoga bermanfaat. Salam damai dalam satu Tuhan, karena hanya satu Tuhan untuk semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Bila Anda ingin mengenal Yesus lebih jauh, silahkan ikutin videonya di channel ini yang berjudul Yesus Mengatakan Bahwa Dia Adalah Allah. Terima kasih buat waktunya. Sampai jumpa di lain kesempatan. GBUAL. Amin. Salam damai dalam satu Tuhan, karena hanya ada satu Tuhan untuk semua orang. Sahabat yang terkasih dimanapun Anda berada, saat ini saya akan menjawab pertanyaan sahabat yang mempertanyakan, saat Yesus menjelma jadi manusia, apakah Tuhan yang bukan manusia masih ada? Jawabannya adalah iya. Tuhan yang bukan manusia adalah roh, yaitu sumber dari semua yang ada. Tuhan yang tidak bisa dilihat secara jasmani, karena Dia adalah roh. Sama seperti udara, kita tidak bisa melihat, tapi bisa merasakan. Tetapi Allah hanya bisa kita rasakan melalui hati, bukan seperti angin yang bisa kita rasakan melalui kulit atau bisa kita lihat melalui lambaian daunan pepohonan. Allah yang roh atau yang sumber dari semua yang ada itu adalah Allah yang